Sira wala tu'assira. Yasira gawe gampang sapa sira loro, wala tu'assira lan aja gawe angel sapa sira loro. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua orang sahabatnya, yakni sahabat Mu'adz bin Jabal, untuk melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali, menyebarkan ajaran Islam tapi melalui wilayah dataran tinggi yang terletak di kota Yaman. Sementara yang satunya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari juga ditugasi oleh Kanjeng Nabi untuk mensiarkan ajaran Islam, tapi di bagian bawah daerah kota Yaman. Berarti yang mungkin dikatakan dataran rendahnya lah. Nah, kemudian beliau, baginda Nabi, berpesan kepada mereka berdua, yassiro wala tu'assiro, permudahlah dan janganlah dipersulit. Artinya, ya kalau memang ada di antara mereka yang mau masuk Islam, ya silahkan saja. Ya, tapi janganlah kepada mereka yang melakukan penolakan itu kemudian kita melakukan tindakan yang seenaknya saja. Artinya, karena Islam itu sudah jelas, ya, maka kita nggak perlu memaksakan seseorang di dalam menganut agama yang ia yakini. Kalau toh mereka sudah yakin bahwa kebenaran itu hanya ada pada Islam, maka niscaya mereka semua juga akan memeluk agama Islam. Kan jelas, ya. Yassira wala tu'as, permudahkanlah, jangan Jadi artinya kalau ada yang mau masuk Islam, ya silahkan masuk Islam. Ingat dengan rambu-rambunya, taat kepada perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hambanya Allah, salat 5 waktu, ya, bersedekah, dan juga yang lainnya. Dan itu kalau sudah disepakati, ya silahkan masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau toh menolak, ya tidak apa-apa. Yang jelas harus saling menghormati satu sama lain. Jadi udah nggak usah dipersulit. Wa fi halan iku dalam tahun kang ke-10, wa fil latilan iku dalam tahun qablaha kang ing dalam sadurunge tahun kang ke-10. Kasurat akeh apa wufudul Arabi, pira-pira utusane wong Arab. Pira-pira utusane wong Arab, dan selain diutusnya beberapa sahabat untuk mensyiarkan Islam di kota Yaman, baik di dataran tingginya ataupun dataran rendahnya, ya, pada tahun yang ke-10 banyak golongan-golongan dari kalangan Arab yang datang mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ingin tahu tentang Islam. Mereka tertarik dengan ajaran-ajaran Islam. Makanya sebagian besar mereka yang bertemu dengan Kanjeng Nabi, akhirnya banyak yang memeluk agama Islam. Seperti yang sudah saya kemukakan pada malam hari, di antara beberapa golongan yang akhirnya memeluk agama Islam antara lain adalah Banu Hanifah, yang mana di dalamnya itu terdapat salah satu tokoh yang mengaku dirinya itu adalah sebagai nabi, sebagai rasul yang diangkat Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah satu kebohongan yang sangat nyata. Saking karena terkenal dengan kebohongannya, maka dia disebut dengan Al-Kadzdzab. Makanya namanya itu apa? Musailamah. Namanya Musailamah. Tapi karena suka berbohong, maka mendapat gelar Al-Kadzdzab, Musailamatul Kadzdzab. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar, yang mana beliau mendapat gelar As-Siddiq, yang terkenal dengan kejujurannya. Nah,
Jadi banyak sekali orang-orang Arab datang sowan kepada Kanjeng Nabi dan akhirnya memeluk agama Islam. Selain itu wahajjalan lunga haji sapa Kanjeng Nabi hajjatal wada'i kelawan haji wada. Pada tahun yang ke-10 beliau juga melaksanakan salah satu rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Dan ibadah haji yang dilakukan ini terasa sangat spesial, ya, karena ini adalah merupakan hajinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang terakhir kalinya. Nah, setelah itu beliau pamit. Makanya di dalam haji wada ini, ketika beliau wukuf di Arafah dan menyampaikan khutbahnya, di antara isi-isi khutbahnya itu adalah tentang fondasi-fondasi dasar di dalam ajaran agama Islam. Beliau sampaikan itu, beliau kemukakan itu. Selain tentang fondasi dasar di dalam kehidupan beragama Islam, beliau juga menjelaskan tentang cabang-cabang di dalam agama Islam. Ya, lalu setelah itu kita tahu turunlah satu ayat yang terakhir yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Bahwa di antara sekian banyak agama itu yang paling sempurna itu adalah agama Islam. Kalau menurut saya agama Islam yang paling sempurna, terserah yang lainnya mau berkeyakinan seperti apa. Yang penting kita menghormati, ya. Wa khatabalan khutbah sapa Kanjeng Nabi khutbatan kelawan khutbah bi Arafata ing dalem tanah Arafah. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Allama mulang sapa Kanjeng Nabi an-nasa ing menusa fiha ing dalem khutbah kathiron ing perkara akeh, kathiron ing perkara akeh, min usulud dini saking piro-piro dasare agama wa furu'ihi lan piro-piro cabangane agama. Wa fiha lan iku dalam tahun ke-10 tuwfiya kepundut itu wafat, bahasa halusnya meninggal dunia. Tuwfiya wafat atau kepundut sapa waladuhu putrane Kanjeng Nabi Ibrahimu yaiku Sayyid Ibrahim. Ya. Jadi pada saat wukuf beliau khutbah, dan diantara khutbahnya beliau itu ya antara lain mengajarkan tentang pokok-pokok di dalam beragama, pokok-pokok ajaran Islam dan juga cabang-cabang dari ajaran-ajaran Islam. Selain itu, pada tahun yang sama di 10 hijrahnya Kanjeng Nabi, salah satu putranya beliau yang paling terakhir ya meninggal dunia. Namanya Sayyid Ibrahim. Nah, Sayyid Ibrahim ini merupakan putranya Nabi yang bukan dari Siti Khadijah. Atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Mariyatul. Terus huwa ghairu Ibrahimu min Khadijah hum sitatun fakhudh bihim. Jadi dari sekian banyak putra-putranya baginda Nabi, ya, sebagian besar itu ibundanya bernama Siti Khadijah. Jadi ketika menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah mempunyai beberapa anak. Ya, diantaranya kemarin, ya, yang paling sepuhnya, yang paling tuanya itu siapa? Wa arbaun minal inathi tudkaru ridwanu rabbil jami'iyut Fatimatu Zahra ba'luha Ali Sitonu Fadlihim fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin. 4 diantaranya perempuan. Dan kalau menurut riwayat yang paling sulung, putri sulungnya Rasulullah itu adalah Siti Zainab. Yang kemarin
di tahun yang ke-9 itu meninggal dunia. Kalau nggak salah di situ ada keterangannya. Ya, silakan nanti dikoreksi. Nah, berbeda dengan Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim ini adalah merupakan putranya Rasul, tapi bukan dari Siti Khadijah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang perempuan mendapat yang dari Siti Khadijah tuh. Ya, Siti Zainab, Ruqayyah, kemudian Fatimah tu Zahra, fa Zainabun wa ba'da Ruqayyah wa Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu adalah beberapa putrinya Rasulullah dari Siti. Nah, putranya salah satu minat dukur itu Qasim wa Abdullah wa Tahirun. Berarti Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, kemudian yang ketiga Sayyid ketiga, ada 3 orang. Ya, ada 3 orang laki-laki ya. Nah, ini adalah putranya Rasulullah dengan Siti Khadijah, dan ini juga ketiga-tiganya wafat pada saat usianya masih kecil-kecil, termasuk juga dengan Sayyid Ibrahim, putranya Rasul yang menikah dengan Mariatul Qibtiyah. Qibtiyah, kalau kita menyebutnya Qibtiyah, tapi kalau orang Arab, orang Barat itu menyebutnya bukan Qibti, tapi apa? Egypt. Makanya menyebut Mesir itu bukan Mesir, tapi Egypt. 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 Nah, kalau kita menyebutnya Qibtiyah. Usman Osmane. Oh, itu kan orang Barat gitu, Usmane. Makanya ada salah satu pemain namanya Usman Dembele. Dari mana tuh mainnya tuh? Musa, dulu Musa. Kalau orang Barat bukan Musa, tapi apa? Moses. Ya. Yusuf Joseph. Keren Joseph. Yang lebih keren lagi David. Oh. Namanya David. Panggilan Indonesia Daud. Ya. Kamu punya anak siapa namanya? Noah. Kamu panggil aja Nuh. Karena Noah itu ya bahasa asing. Yang Indonesianya Nuh. Oh. Ya. Jadi isi daripada khutbah yang disampaikan baginda Nabi saat haji wada di Arafah itu adalah berisi tentang ajaran-ajaran pokok agama dan juga cabang-cabangnya. Ya, dan wafiha tuwfiya waladuhu Ibrahim, dan pada tahun yang sama salah satu putra kesayangan beliau dari Mariatul Qibtiyah yang bernama Sayyid Ibrahim meninggal dunia. Tajhizul Jaisi Usamah, utawi iki ku mertelaken nyiapaken pasukane Usamah. Ini Usamah bin Zaid. Usamah putranya Zaid bin Harisah. Ya. Yang nantinya di situ ibunya itu sangat antik, namanya Ummu Aiman. Ya, salah seorang perempuan, sahabat perempuan yang mengasuh Nabi dari kecil. Ya, namanya Ummu. Bahkan Ummu Aiman ini sudah menganggap baginda Nabi ini putranya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.